Go. Ada wheel spinnya. Tenaganya lumayan sih. 100. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Reza RFR. BMW, sebuah pabrikan brand asal Jerman, pabrikan premium, namun yang sangat fokus sekali soal kesenangan berkendara, sportiness, sheer driving pleasure yang memang lebih baik dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dan bagaimana jika BMW membuat sebuah mobil yang sangat compact dan akhirnya membuatnya menjadi sebuah mobil BMW paling terjangkau. Dengan harga 700 jutaan off the road, BMW 2 Series ini memiliki hal yang menurut kami sangat lebih menarik dibandingkan dengan rivalnya. Dan merupakan salah satu strategi paling jitu BMW untuk pasar Indonesia. Kenapa begitu? So, langsung aja kita bahas. Ini dia CVT Review BMW 280i Grand Coupe. Selama kami bilang bahwa ini merupakan strategi jitu dari BMW, mulai dari desainnya saja sudah langsung terlihat bahwa dengan mengeluarkan BMW 218i ini sebagai mobil varian paling terjangkaunya BMW, tapi BMW membuat 218i Grand Coupe ini bentuknya tidak seperti layaknya mobil paling terjangkaunya mereka. Kalau di rival-rivalnya, di mana rival sejajar mereka yaitu Mercedes-Benz A-Class Sedan yang memiliki harga mirip-mirip, dan bentuknya sedan atau Grand Coupe yang sama, CLA atau A200 sedan, di mana yang paling terjangkaunya adalah A-Class Sedan. Dan A-Class Sedan itu bentuknya paling basic, ya sedan normal pada umumnya, dan kalau kalian lihat di jalan ya akan it's just another normal Mercedes-Benz gitu, dan akan kelihatan dia karena bentuknya dia compact ya, oh ini kelihatan nih Mercy paling murah. Tapi tidak dengan BMW 218i ini. Dengan bentuk Grand Coupe-nya, frameless door-nya, karena memang dia Grand Coupe pasti dapat frameless door. Jadi membuat mobil ini seakan-akan head-to-head-nya langsung dengan CLA. Padahal kalau misalnya melihat langsung sebenarnya secara sejajar dan secara pricing level, mobil ini samanya dengan yang A-Class Sedan. Dan yang CLA samanya dengan misalnya dengan yang varian M220i. Seri 2-nya ini kayak dibagi dua, yang varian Grand Coupe dan juga yang varian Coupe-nya. Yang Grand Coupe kami rasa secara pricing level dan segala macamnya itu lebih mirip dengan A-Class Sedan. Tapi A-Class Sedan namanya juga sedan, dia bentuknya hanya seperti sedan biasa. Sedangkan mobil ini bentuknya dengan desainnya yang sangat luar biasa menarik itu, cakep banget dengan lampunya L ala BMW, striking banget dengan grill di bawahnya, bumper di bawahnya, cakep banget. Lanjut ke samping dengan frameless door-nya ini, bagian depan maupun bagian belakang dua-duanya sudah frameless door. Jadi terasa sangat spesial. Konfigurasi bannya juga 225 45 R17 dengan desain seperti itu juga membuatnya semakin spesial. Apalagi di belakangnya, desain belakangnya dia sudah menggunakan bahasa desain sangat identik sekali dengan seri genapnya BMW, seri 2, seri 4 atau X4, yang mana selalu desain belakangnya yang menyipit-menyipit gitu ya, bagus. Walaupun memang kalau secara coupe look dibandingkan dengan misalnya CLA lebih menarik CLA untuk dilihat karena memang dia lebih proporsional secara coupe, lebih landai. Kalau mobil ini dia makin ke belakang makin naik ya, karena memang basisnya hatchback. Tapi at least ini menjadi varian paling terjangkaunya, dan kalau dibandingkan dengan varian sedan yang dijual paling terjangkau, mobil ini jadi lebih terasa spesial. Jadi nggak terlihat seperti mobil paling terjangkaunya BMW. Despite tadi kami bilang bahwa mobil ini agak nungging ya belakangnya ya. Kelihatan banget makin belakang makin agak nungging, tapi ada hal beberapa yang cukup bagus untuk keseharian. Karena mobil ini ketika dipakai untuk jadi daily car gitu ya, biasanya bentuk Grand Coupe atau Coupe seperti ini biasanya cukup menyulitkan. Biasanya
ground clearance-nya sangat tipis. Jadi kalau kita misal lewat jalanan yang cukup curam, langsung turunannya gitu ya, biasanya bumper depan kena, atau misalnya lewat polisi tidur, bodi samping kena gitu, side skirtnya kena gitu. Nah ini pakai mobil ini aman banget. Jadi kami bisa jamin mobil ini sangat aman banget untuk dipakai daily di Indonesia terutama. Luar biasa banget. Dan yang paling enaknya lagi, mobil ini, despite desainnya ya bagus ya, di yang belakang sini ya, seri genap tuh selalu begini ya desainnya ya, tajam. Mobil ini tetap memiliki praktisan yang cukup baik menurut kami. Secara kapasitas, mobil ini bisa memiliki kapasitas 430 liter ketika kursinya tegak. Dan itu sangat cukup sekali untuk bisa membawa sebuah koper besar dan sebuah koper kecil. Masih bisa ada 2 koper, jadi kalau kalian mau berpergian dengan mobil ini, misalnya kalian mau diantar ke airport pakai mobil ini, disetirin gitu ya, masih bisa banget. Mobil ini juga masih bisa banget untuk menampung sebuah stick golf full size. Golf bag full size tuh masih bisa di sini, di mobil ini, jadi masih sangat oke banget. Dan kalau kalian merasa masih kurang, mobil ini juga bisa meningkatkan kapasitas bagasinya dengan kita nih ada sebuah tuas di sini, dan kita bisa melipat kursi di baris keduanya itu. Jadi kita bisa mendapatkan bagasi semakin luas lagi, semakin lega lagi, dan bisa menampung barang yang lebih banyak lagi. Desainnya yang unik, stunning, tapi tetap memikirkan soal practicality. Jadi cocok banget jadi daily driver kalian sih mobil ini. Ya, dia sudah pakai hidrolik ya, bagus banget. Strategi G2 berikutnya merupakan adalah pemilihan mesinnya atau pemilihan variannya. Pinter ya BMW, dia menggunakan varian yang masuk paling terjangkaunya ini adalah 218i. Yang mana 218i ini artinya dia menggunakan mesin 1500 cc 3 silinder yang menghasilkan tenaga 140 PS dan torsinya 220 Nm. Oke, dia terlihat jauh lebih inferior dibandingkan dengan misalnya rivalnya yang pakai nomenklatur 200. Rivalnya yang pakai nomenklatur 200 membuat mobil ini merupakan lagi-lagi strategi G2. Karena apa? Menurut kami, BMW dengan menggunakan kata-kata 18 artinya kalau disandingkan dengan rivalnya, mobil ini jadi tidak sepadan. Jadi kan nggak sepadan, rivalnya kan yang varian 200. Kalau mau sepadan, pakainya rivalnya 180 gitu. Nah itu pinter juga menurut kami. Dengan begitu, tidak bisa dikomparasi secara head to head. Mobil ini bisa selamat lah daripada di head to headin sama rival-rival sebelah in terms of performa, in terms of horsepower. Jadinya ya lagi-lagi bagus, pintar. Oke, tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui pilihan transmisi 7 percepatan dual clutch. Dia bukan yang varian M atau bukan M Performance. Dia varian paling standarnya, varian paling basicnya, tapi tetap memberikan tenaga dan suara yang tetap thrilling rasanya. Ya, yang kalian expect dari sebuah BMW baru juga semuanya sudah ada di mobil ini. Mulai dari apa? Keyless entry dengan easy access dari luar, semua sudah ada. Apalagi dapat plusnya lagi, mobil ini karena sudah frameless door, jadi dapat spesial yang kalau misalnya kalian buka pintu sedikit, dia akan menurunkan kaca dan misalnya kita tutup, baru menutup lagi. Itu semua karena dia nggak ada frame-nya lagi atasnya supaya hambatan angin bisa keluar ya, jadi nggak pedap sakit kupingnya kalau misalnya ketika langsung kita tutup gitu kacanya. Dan juga nggak merusak dari kacanya, nice banget. Kita nyalain aja. Dia udah start stop engine juga, kuncinya seperti ini. Sisanya misalnya kayak layout semua dari seperti BMW terbaru, layout dashboardnya itu bagus banget. Dan yang kami paling suka lagi, BMW ini sekarang ya dibandingkan dengan 3 brand Jerman premium, ya kalian tahu Audi, Mercy, dan BMW, jujur harus kami akui, paling punya build quality sekarang yang paling solid menurut kami. Mulai dari dashboardnya, entah kenapa semuanya itu di touch tuh semuanya paling solid. Memang ada beberapa sisi yang agak ada create-nya sedikit, tapi mostly biasanya kalau rival-rival yang di bagian tengah sini tuh agak udah mulai bunyi-bunyi gitu ya. Dan yang kalian expect lagi dari sebuah BMW pastinya harus pakai iDrive. Ini sudah pakai iDrive terbaru yang mana sudah support Apple CarPlay maupun Android Auto, jadi kalian bisa pakai preferred navigation kalian atau dia pakai in-house navigation juga sudah ada di sini. Dia sudah ada navigasi di sini dan pengaturan mobilnya juga cukup banyak. Kalian bisa atur untuk ya door-nya, door lock-nya, AC-nya, dan juga bisa atur segala macam bisa di sini, dan juga bisa atur ambient light-nya. Tapi memang sayang untuk ambient light-nya mobil ini cukup sedikit sekali ya kalau dibandingkan dengan rivalnya ada yang 30 dan bahkan ada yang 64. Mobil ini hanya ada 6 saja. Di setirnya ini dia pengaturannya sudah bisa tilt dan juga telescopic, jadi masih oke. Di kiri
tidak hanya seperti misalnya kayak BMW yang biasanya dulu paling terjangkau, biasanya hanya ada limiter saja. Mobil ini sudah dinikmatkan cruise control. Jadi sudah ada cruise control, jadi masih cukup oke banget. Dan untuk kanan untuk audio navigation untuk steering switch-nya. Jadi masih oke, masih cukup lengkap. Pengaturan kursinya yang kalian expect BMW harus elektrik, sudah elektrik kanan kiri pastinya. Dan yang paling kanan yang untuk pengemudi, dia sudah ada 2 memory seat. Jadi nice, bagus banget. Dan sisanya memang kami nggak mau terlalu deep into detail fitur-fiturnya apa aja segala macamnya, karena memang sejatinya kami sudah mereview yang varian ini ketika keluar pertama kali. Jadi langsung aja yuk kita tes mobil ini rasa berkendara seperti apa, dan layakkah ia menyandang badge BMW yang mana selalu mengedepankan sheer driving pleasure. Let's go, langsung aja kita coba lagi. Pastikan pakai seatbelt dimanapun kalian duduk. BMW 218i ini sejatinya memang dia secara bentuk tadi kami juga sudah jelaskan, dia sedan slash coupe yang mana masih memiliki 4 pintu tapi bentuknya coupe. Jadi dia BMW menyebutnya Grand Coupe. Dengan bentuk Grand Coupe-nya dan juga sangat kompak sekali ya, dimensinya hanya 4.500-an saja. Mobil ini bisa menghasilkan agility yang sangat luar biasa baik. Dia sudah menggunakan new BMW Modular 4-wheel drive platform ya, yang terbaru, yang mana sudah sharing dengan misalnya BMW X1, Mini Cooper, Countryman, dan BMW yang varian seri penggerak depannya. Dia memang ya BMW penggerak roda depan banyak banget sih yang protes, karena kan seperti kita tahu BMW dulu sampai akhirnya ya mulai dari X1 dan akhirnya seri 1 yang ikutan juga seri 2. Itu kan dia sebelumnya selalu konsisten dengan hanya menggunakan penggerak roda belakang saja. Tapi memang dengan penggunaan front wheel drive-nya ini, tapi BMW tidak mau menurunkan rasa fun dari rasa berkendara dari mobilnya. Meskipun menggunakan penggerak roda depan seperti 218i ini, mobil ini tetap agile sekali. Nih, ketika kami berbelok, ya tajam, setirnya sharp sekali, bener-bener feedback dari jalanan tuh ya. Mau di mode comfort pun, di mode sport, dia setirnya memang sangat sharp. Di mode sport setirnya memang dibuat sedikit lebih berat dan lebih agile lagi. Ini kita udah ke mode sport, jadi enak banget. Ini tajam banget, dan kita berbelok tajam seperti ini ya. Ini sih enak banget bener-bener untuk berbelok. Handlingnya juara sih. Jadi gejala understeer sangat bisa teratasi sekali, walaupun agak ada sedikit gejala body roll pada bagian belakang. Karena kalau kalian lihat shape dari bentuk mobil ini, dia seperti kayak agak makin nungging ke bagian belakangnya. Sayang sekali ya, agak aneh. Karena memang secara basis mobil ini mengambil basis dari yang varian hatchbacknya, tapi bentuknya tidak yang benar-benar proporsional sekali, karena memang sangat compact dibandingkan misalnya dengan rivalnya yang si CLA atau A200 sedan, yang mana A-Class sedan dan CLA itu bentuknya lebih proporsional, lebih mendatar gitu ya, lebih proporsional, sehingga bagian belakangnya tidak terlalu terasa body roll. Mobil ini handlingnya pas banget, mantep banget, bener-bener sharp, setirnya sharp, suspensinya ngikut, handlingnya ngikut, steeringnya feedbacknya bagus. Tapi pas bagian belakangnya ada sedikit lah slide banget, tapi kalau dibandingkan dengan rival-rival jadi lebih terasa. Tapi ya ini kalau dibandingkan dengan mobil-mobil Jepang sih udah jauh lebih baik. Namun memang karena memang BMW itu selalu punya approach yang sporty, mengedepankan handling, tidak mungkin kita bisa mencapai semuanya. Tadi handling berbelok seperti itu aja enak banget. Ya pastinya ada yang terkorbankan. Even kita rubah ke mode comfort atau mode Eco Pro, karena memang tidak ada damper atau air suspension, ya wajar, tidak ada perubahan signifikan in terms of suspensinya. Jadi memang suspensi mobil ini tergolong cukup keras sih. BMW bukanlah juara sih soal in terms of kenyamanan. Makanya BMW memang punya segmennya tersendiri, yang mana orang-orang yang lebih suka mengendarai mobilnya, lebih fun, lebih menyenangkan, lebih seru. Dia lebih fokus soal kesenangan berkendara. Ibaratnya kalian kayak punya Mini Cooper tapi bentuknya sedan atau coupe gitu, Grand Coupe. Jadi lebih menarik sih gitu. Cuma memang ya kalau kalian mencari kenyamanan, cari tempat lain sih, jangan ke sini. Ini kita tes aja nih speed bumps lagi nih yang cukup lumayan keras ya, di sedikit problematik, tapi handling sih juara banget. Apalagi
entah kenapa, meskipun tenaganya dia di bawah dengan rival-rival ya, ketika kita butuhkan tenaga atau mau overtake gitu ya, torsi 220 Nm itu siap banget langsung langsung memberikan kita tenaga dengan cepat. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan rivalnya dia kalah, tapi somehow secara horsepower walaupun kalahnya agak jauh ya, tapi ini kok kami rasa kayak nggak jauh rasanya. Tuh, cepat sekali perpindahannya. 7-speed dual clutch-nya dari BMW ini juga membantu perpindahan giginya jadi sangat cepat sekali. Kita mau ambil jalan, mau overtake orang, enak banget nih kita berbelok begini ya. Dan yang kami sukanya lagi, meskipun ini adalah mesin paling kecilnya BMW dengan silinder paling kecilnya juga, tapi dia tetap memberikan tune suara yang sangat menarik. Dia karakternya tuh agak ngebas gitu ya. Dan suara itu masih masuk ke dalam mobil. Dan kami rasa memang bukan dari artificial sound dari sound system. Kami sudah mencoba mendengarkan dari sound systemnya ketika kami kick down ya. Jelas suaranya bukan dari sound system, memang dari mesin dan juga dari mufflernya. Memang dibuat sedikit lebih ngebas, ditune oleh BMW karena memang mesin ini dan setup mufflernya juga dipakai di Mini Cooper. Yang mana kalau Mini Cooper pasti memang orang yang lebih pengen fokus lagi soal fun to drive kan. Makanya tune up seperti ini memang sudah ada juga di Mini Cooper. That's why dipindah ke sini pun suaranya tidak hilang, suaranya tetap ngebas dan enak. Gimana sih kalau kalian ngerasain mobil yang rasanya udah fun terus dapat suara yang cukup lumayan, pasti kerasain makin menyenangkan, adrenalin makin terpacu gitu dibandingkan dengan mobil udah suaranya enak, sudah handlingnya enak dan mesinnya bertenaga tapi nggak ada suaranya gitu. Mobil ini ada beberapa hal yang memang agak sedikit mengganggu bagi kami. Pertama ya itu adalah visibilitas dari mobil ini, yang mana karena dia Grand Coupe ya, dia cukup terbatas visibilitasnya. Pertama dari pilar A-nya ini saja sudah sangat terlalu besar menurut kami, dan tangkai dari spionnya juga karena bukan ke pintu, dia dari pilar A-nya ini, jadi memang termasuk dari blind spot dari mobil ini. Tambah lagi ngomong-ngomong soal blind spot, mobil ini juga belum dilengkapi dengan fitur safety yang cukup memadai. Tidak seperti BMW yang sekarang sudah mulai disematkan BMW Intelligent Safety, yang mana ada tombolnya dekat hazard sini ya. Dia belum ada sama sekali. Dia masih cukup standar mobil ini fitur safety-nya. Dia belum ada blind spot monitoring, belum ada reverse traffic alert atau forward collision mitigation, masih sangat basic sekali. Jika dibandingkan dengan rivalnya yang nambahnya nggak banyak dari mobil ini, masih kepala 7 juga off the road-nya, mobil ini agak sedikit ketinggalan in terms of safety-nya. Tapi nggak apa-apa, at least kalau soal safety masih tertolong dengan mobil ini sudah memiliki park assist dan juga reversing assistance yang mana kami selalu bahas di review-review BMW, yang mana misalnya kita salah masuk gang gitu ya, dan kita mau keluar lagi dan mobil gangnya sempit, kita nggak bisa muter balik, kita tinggal aktifin aja reversing assistant, mobil ini beneran akan mundur dengan sendiri tanpa kita harus mengatur gas, tanpa kita harus mengatur setirnya, bisa keluarin kita dari gang itu tanpa kesulitan sama sekali. Jadi kayak bisa punya memori langkah dari mobilnya, jadi bagus banget sih. Tapi memang ada yang satu lagi yang mengganggu, yaitu adalah fitur idling start stopnya. Bagus sih, mobil ini sudah memiliki fitur idling start stop yang mampu meningkatkan efisiensinya. Kok di mobil brand lain, gak usah yang Jerman deh, yang brand lain lah ya, mau pabrikan asal Korea, Jerman, mau Prancis, mau mana ya yang punya fitur idling start stop ya, rata-rata ketika idling start stop mau aktif, kita harus agak sedikit kayak agak nge-push brake-nya ketika kita bisa diem gitu misalnya, kita push baru dia aktif. Kok di mobil ini entah kenapa, mungkin dia BMW mau menunjukkan bahwa sistem idling start stop-nya sangat intuitif kali ya. Ini sangat sering sekali, memang sangat intuitif, sangat cepat sekali, bisa aktif lagi, nyala lagi, non aktif lagi, nyala lagi, itu sangat luar biasa cepat. Tapi jujur menurut kami, pertama dia kurang halus, satu, dua dia terlalu cepat. Bahkan kami belum benar-benar stopin mobilnya ya, baru berhenti lah, belum kami tekan sekali lagi remnya sampai agak sedikit lebih dalam, lebih push gitu ya, sampai berikan tekanan, dia udah mati duluan. Jadi kalau kami rasa pas ketika misalnya kami hanya berhentinya orang rem dadak biasa atau ngerem biasa gitu ya, cuma habis itu langsung jalan selang 1 detik saja, dia udah langsung mati, terus nyala lagi. Dan begitu nyala lagi, karena dia 3 silinder, getarannya ke mobil tuh sangat luar biasa sih, sangat mengganggu. That's why kami sering sekali ketika kami melakukan pengetesan terhadap mobil ini selama seminggu lebih itu,
kami rasa kami lebih sering mematikan. Tapi ketika saat pengetesan memang kami nyalakan supaya mendapatkan paling optimal. Cuma ketika kami tidak mau merasakan atau sedang tidak mengetes efisiensi, kami langsung straight kami matikan idling start stopnya. Dan bukannya kami tidak mencoba untuk mencari sensitivity-nya, kami cari dari car vehicle setting dan segala macamnya. Kami cari untuk pengaturan sensitivity dari idling start stopnya, kami tidak nemu. Benar-benar ini nggak bisa diatur seperti. Jadi kami direct aja matikan saja idling start stopnya supaya memberikan kenyamanan dari mobil ini. Sayang sekali. Tapi bicara soal efisiensi dengan fitur idling start stop itu lumayan membantu untuk mobil kecil gini, karena memang dia pakai mesin 1500 cc 3 silinder. Dia masih bisa mencatatkan angka 11,9 km per liter untuk rute dalam kota. Luar biasa oke banget. Padahal kami bilang tadi secara performa mobil ini cukup lumayan. Dan untuk rute luar kota masih bisa tembus di 21 km per liter. Jadi masih bagus banget efisiensinya. Jadi kalau kalian misalnya di kondisi seperti ini ya, bensin lagi harganya mahal sekali, dan karena mobil ini harus pakai at least 92 ke atas, yang mana which is harganya baru banget naik nih. Nih harganya di sini baru naik ya. Ya lebih baik kami sarankan pakai mobil ini. Tetap BMW, masih tetap dapat pride-nya, tapi ngisi bensin nggak ngos-ngosan. Memiliki sebuah BMW pastinya kalian kadang pengen lah bawa mobilnya disetirin oleh jasa pengemudi. Karena memang BMW mobil premium, dan pasti pengen kalian pakai mobil BMW kalian nih ke ya kondangan, disetirin gitu ya. Karena ya masih oke, masih cocok banget bentuk Grand Coupe-nya ini. Lagi mengingat dia masih punya pintu belakang yang mana ya masih bisa diduduki di belakang. Nah, bagaimana kenyamanan di belakang sini? Pertama yang kami menarik adalah dia dibandingkan dengan rival-rivalnya, ada beberapa rivalnya yang masih belum punya armrest di belakang sini. Dan dia sudah dilengkapi dengan sebuah armrest yang cukup pas secara ergonomisnya. Kita taruh tangan kita di bagian kiri, ditaruh kita di tangan bagian kanan, itu cukup pas gitu sekali, enak sekali rasanya. Dia juga sudah ada 2 cup holder di tengah sini, jadi bisa menopang kenikmatan berkendara di belakang sini. Namun memang kalau kalian tingginya seperti kami 175 cm atau 170-an cm yang rata-rata orang Indonesia gitu ya, kalian masih bisa mendapatkan kenyamanan yang pas di sini. Kami saja yang 175 cm kami rasa kami sangat mepet sekali. Jadi kalau kami mau dapat posisi yang enak, harus sedikit menurunkan bentuk badan kami supaya tidak nempel dari roofnya. Karena memang secara headroom mobil ini dia bentuknya coupe. Kalau kami benar-benar sangat tegak ya. Kalau kami agak sedikit rebah seperti ini, kami masih bisa dapat ya 4 jari lah, masih oke. Tapi orang yang lebih tinggi dari kami 180 cm sebaiknya tidak di sini sih. Ini bukan tempat yang terbaik untuk orang yang tingginya 180 cm. Legroom kami masih ada sekitar 6 jari, masih oke banget. Belakang sini juga untuk skala kelengkapan dia tetap diberikan AC di belakang sini yang hanya bisa menyemburkan dari depan ya. Jadi bukan bisa diatur, dia bisa menyemburkan AC, 2 USB-C slot, dan juga di belakang sini even masih tetap diberikan ambient light hingga ke belakang sini. Jadi rasanya itu di belakang tidak terlalu terasa gelap. Lampu LED belakang sini segala macamnya semua tetap ada. Namun memang seperti kami bilang ketika kami menyetir di depan, rasa duduk di belakang sini secara suspensi kami lewat split bump ya tetap keras sih, tetap sangat keras. Tapi bukan yang tidak mungkin kalian disetirin di belakang sini. Kalian masih bisa disetirin di belakang sini, masih pride-nya tetap dapat. Karena kalian nanti kalau misalnya turun di lobby gitu ya, diantarin pakai mobil ini, kalian masih turun dari sebuah BMW. Dan pinternya BMW seperti kami bilang di awal, bentuknya yang tidak seperti like sedan biasa membuatnya tidak terasa seperti varian termurahnya BMW. Jadi dengan bentuk Grand Coupe-nya ini kalian masih tetap dapat pride. Pagi turun dari mobil ini kayak rasanya tetap masih pede gitu. Meskipun masih ada beberapa hal, yaitu seperti misalnya kita turunin kaca di belakang sini, ya kacanya bahkan hanya setengah dari keseluruhan kaca ya di sini saja, tidak bisa turun lagi. Dan tambah lagi ketika misalnya kita mau buka mobilnya, keluar dari mobil, pembukaannya tidak terlalu besar karena memang pintunya juga sangat kecil sekali. Karena memang dimensinya yang sangat compact. Oke, so bagaimana dengan akselerasinya? Despite dengan mesinnya memang paling kecil lah di kelasnya dibandingkan dengan rival-rivalnya, silindernya juga hanya 3. Tapi kita akan buktikan bahwa mobil ini masih memiliki performa yang cukup adequate. Langsung aja kita tes akselerasinya.
Dia kita rubah dulu ke mode sport. Ya, sport sudah. Kita matikan traction control, jaga gas dan rem. Building boost ya. Go. Ada wheel spinnya. Tenaganya lumayan sih. 100. Menurut catatan kami, figur akselerasi 0 dari 100-nya masih mampu dicatatkan dalam waktu 8,8 detik. Itu masih figur yang cukup oke banget, masih adequate banget. Memang kalau dibandingkan dengan rivalnya yang bisa memiliki akselerasi yang lebih cepat, ya mobil ini kalah. Karena memang rival-rivalnya menggunakan mesin yang lebih besar, tenaganya juga lebih besar. Tapi at least dengan tenaga yang dimiliki dari 218i ini, mobil ini masih bisa menghasilkan tenaga yang cukup lumayan. Karena memang sejatinya mobil ini sudah didevelop dengan mesin yang didevelop juga untuk dipakai di Mini Cooper dan juga beberapa BMW lainnya. Jadi pastinya BMW sangat memikirkan sekali soal performa dari mobil ini. Apalagi BMW ya, kalau dengan setara dengan rival-rivalnya, beberapa mesin BMW yang misalnya secara horsepower kalah dengan rivalnya, itu masih memiliki performa yang bahkan kadang bisa lebih tinggi dibandingkan dengan rivalnya. Ya, bisa disimpulkan bahwa kalau kalian akhirnya adalah sebuah konsumen barunya BMW yang ingin pertama kali membeli BMW secara baru dan ingin BMW secara baru dan pertama kali dapat BMW yang paling terjangkau, ya ini adalah mobil yang paling pas untuk dipilih. Karena memang secara harga, sekarang ini adalah varian BMW paling terjangkau, paling murah yang bisa didapatkan secara baru untuk saat ini. Dengan harga 700 jutaan secara off the road, mobil ini ya paling on the roadnya di 800 jutaan, kalian sudah bisa mendapatkan rasa spesial yang tadi kami juga sudah bilang dari awal. Secara desain dia sangat spesial, yaitu dengan dia bentuknya Grand Coupe ya. Bagasi masih cukup oke, 430 liter, masih bisa pakai stick golf, masih bisa, koper masih bisa. Jadi masih oke banget. Performanya, handlingnya, agility-nya, semuanya sangat BMW. Sangat mirip juga dengan Mini Cooper. Mobil ini benar-benar sangat pas sekali untuk dimiliki. Jadi tidak seperti rivalnya yang mana varian paling terjangkaunya itu bentuknya sangat biasa aja, sangat standar, yang mana pastinya orang akan langsung ngeh, ini kan varian Mercedes-Benz yang paling murah gitu ya kan. Tapi kalau di BMW, dengan bentuknya seperti ini, dengan rasa yang dia dapatkan seperti ini, kalian tidak akan mendapatkan rasa atau citra dari orang lain bahwa kalian sedang mengendarai sebuah BMW paling terjangkau. Karena kalian tetap mendapatkan rasa spesial dari sebuah BMW. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website, jadi bagi kalian yang tertarik nih membeli BMW 218i ini, bisa kami bantu melalui website kami. Kalian cari aja BMW 218i, kalian bisa klik pembelian dari sana, nanti semuanya kalian tinggal dari rumah aja. Semua prosesnya akan kami yang urus. Bahkan kami bisa bantu percepat indennya kalau mobilnya inden. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Gue Reza Rever, gue pamit. Mau jalan lagi, enak mobilnya.